Bang, motor saya baru 6 bulan ganti piston di bengkel kawan. Kok sekarang sudah ngasep putih ya? Kebetulan banget nih. Sip, saya akan menjawab pertanyaan. Mengenai terkait pembahasan piston, mungkin saya telah membahas pada video sebelumnya. Namun di sini kita tidak ada salahnya membahas kembali sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Di sini sudah tersajikan beberapa piston di hadapan kita sebagai bahan pembicaraan dari materi mengenai piston. Baik, di sini tampak piston sepertinya terjajar piston baru semua ya. Namun, pendapat kawan-kawan itu akan saya terangkan kembali. Di sini memang tampak mengkilap. Namun, tanpa kawan-kawan sadari, piston yang di luar dari kemasan ini adalah piston bekas. Jelas ya? Ini piston bekas semua. Namun, di sini tidak ada sama sekali goresan pada dinding piston atau bagian samping piston, tidak ada sama sekali goresan. Namun, ini bekas dari motor sudah berasap putih. Dari warna piston ini, mungkin kita bisa menebak umur piston ini ya. Selambat-lambatnya dalam umur pemakaian mungkin hanya 6 sampai 8 bulan. Namun tidak sampai setahun deh. Kalau lihat dari warna piston seperti ini. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, dengan piston seperti ini, namun sudah berasap putih, kenapa kira-kira? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Setelah saya amati, terdapat beberapa kesalahan besar dalam cara menyusun ring piston. Pada piston yang ini, jelas kelihatan kesalahan dalam menyusun ring piston. Pada piston yang satu ini bahkan lebih fatal lagi. Urutan pada ring 1 dan ring 2 betul-betul sejajar. Tidak ada sama sekali space atau jarak ya. Dan kemudian penempatan ring piston juga salah total. Sebentar saya fokuskan. Di sini kelihatan jelas. Ring piston oblak. Artinya ini ring piston 2. Yang oblak ini ring piston 2. Di sini saya akan mengambil satu sampel, membuka kemasan piston sebagai sampel kita, yaitu piston KVY. Kita akan buka. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk memperbaiki mengenai susunan ring piston. Itu penyebab utama mesin tidak lama setelah bongkar itu kembali asap putih atau ngebul putih ya, asap putih. Di sini saya tidak akan menyinggung lebih mengenai susunan ring piston standar atau default pabrik ya, perakitan pabrik. Namun kita akan membahas simpel saja. Untuk mengenai terkaitnya susunan ring piston pada standar, kita tinggal menentukan kode in sebagai piston bagian atas. Selanjutnya
kita akan ambil 120 derajat dari titik tengah ke arah kiri. Kemudian kita ambil 120 lagi ke bawah. Selanjutnya baru ke bagian samping. Ini mengenai standar. Dan di sini ring cacing. Kira-kira seperti ini. Oke. Pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas mengenai ring piston yang susunannya telah kita modifikasi. Yang pertama pada tanda in. Kenapa? Itu adalah tapak bagian depan coakan pada klep. Ya. Nah, itu harus ke atas. Kemudian setelah kita menempelkan tanda in ke atas, kita memulai memasang ring yang pertama dari bawah itu di bagian sini. Kemudian kita memasang ring cacing atau ring oli tengah di bagian sini. Tengah ya. Namun jangan sampai saling timpa. Jangan sampai ring ini saling bertimpa seperti ini atau seperti ini. Bahkan lebih parah lagi, bahkan seperti ini. Ya. Harus seperti ini. Ujung bertemu dengan ujung. Oke. Setelah kita menempatkan ring cacing pada bagian tengah sini, selanjutnya kita menempatkan ring nomor 2. Tarik dari 360 derajat dari ring pertama ke ring selanjutnya. Di sini untuk ring tipis setelah ring cacing. Ya. Selanjutnya kita tarik 360 derajat pada ring tengah di bagian sini. Dan selanjutnya kita tarik 360 derajat di bagian sini. Oke, kita tandain lagi lebih jelas. Oke, jelas ya. Saya telah menandain sebagai susunan ring. Yang pertama tadi di sini, dan kemudian kita tarik di tengah sini bagian ring cacing, dan selanjutnya 360 derajat dari ring pertama itu kita tarik ke nomor 2. Nomor 2 ring tipis ya maksudnya. Dan kemudian tarik 360 derajat pada ring tengah atau kompresi nomor 2 di bagian sini. Dan kita tarik 360 derajat dari ring tengah pada kompresi 1. Artinya pada setiap sambungan ring tidak ada yang saling berhadapan. Ring pertama kita coba lihat. Ring pertama 3 lapis sekaligus di depannya telah menutupi. Dan ring nomor 2
2 di bagian depan dan 1 bagian belakang telah menutupi garis sambungan dia. Dan ring nomor 3, 1 di depan dia dan 3 di belakang sudah menutupi sambungannya. Dan ring nomor 1 sebagai kompresi pertama, 3 sekaligus di belakangnya sudah menutupi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya dalam hati, kenapa kita tidak menaruh di tiap-tiap sambungan itu di bagian sini ke sini saja, atau sebaliknya, dari sini ke sini saja. Apabila ada pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang sangat bagus. Di sini saya menempatkan susunan ring modifikasi ini tepat pada samping dari batas kotak pen piston. Itu ada maksudnya. Pada saat kita menaruh sambungan ring piston pada kotak yang saya garis ini merupakan titik tumpu beban piston yang sangat besar. Begitu juga sebaliknya. Ya. Di kedua permukaan piston ini titik tumpu beban piston. Artinya gesekan terbesar piston pada liner. Sehingga kita menetapkan ring piston ini pada bagian samping. Saya belum ada sejarahnya mendengar piston kalau nggak jam total sampai ngancing banget. Saya belum pernah mendengar goresan samping. Coba kita ambil sampel satu. Di sini piston sudah jam kasar atas bawah. Namun pada bagian samping tidak ada goresan parah sama sekali. Jelas ya. Pada contoh ini kelihatan jelas bahwasanya gesekan terberat piston adalah titik tumpu beban atas dan bawah. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan pada saat pemasangan ring piston, pada bagian ring 1 pada kompresi dan ring nomor 2. Di sini terdapat 2 buah ring kompresi atau ring bagian atas. Di sini sering terjadi kesalahan. Kesalahan yang pertama yaitu menentukan permukaan atas dan permukaan bawah pada ring piston. Ingat, di sini terdapat kode huruf dan angka. Ini jangan sampai salah, perlu diperhatikan. Jangan sampai penempatannya terbalik. Seperti ini. Harus menghadap atas seperti ini. Dan berikutnya begini juga. Contohnya ini piston. Kita akan memasukkan ring yang terakhir kita masukkan. Pastikan huruf dan angka ini menghadap ke atas. Seperti ini. Baru kita pasang. Yang selanjutnya mengenai ring bagian paling atas dan ring nomor 2. Masih banyak yang saya lihat seperti kasus yang tadi. Ring pistonnya goyang atau oblak. Kita akan menentukan ring mana yang sebagai kompresi 1 dan yang mana ring kompresi 2. Kita akan membahas mengenai ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Yang bedanya tak seberapa. Membedakan antara ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 sangat beda-beda tipis.
Namun kita akan membedakan secara jelas. Kita ambil ring kompresi nomor 1. Perbedaannya yaitu ring kompresi 1 permukaannya licin dan kemudian tidak tajam. Tumpul ya. Tidak tajam sama sekali. Kemudian teksturnya lebih elastis. Oke. Selanjutnya, pada ring kompresi 2, warnanya lebih hitam kegelap-gelapan, sama pada warna samping. Teksturnya lebih kasar dan tajam. Kemudian, pada ring kompresi 2, itu warnanya hitam kegelap-gelapan. Kemudian permukaan agak kasar. Pada bagian samping itu lebih cenderung tajam. Bolak-balik tajam. Kemudian teksturnya kaku. Karena ini betul-betul serat karbon ya. Ini dengan bahan campuran karbon sehingga lebih kaku. Kaku sekali. Cenderung mudah patah. Berhubung terbuat dengan campuran bahan baku dari campuran karbon. Selanjutnya pada ring cacing, ingat pada bagian ujung ke ujung tidak boleh saling tumpang tindih seperti ini. Harus seperti ini. Apabila yang seperti saya jelaskan tadi mengenai susunan ring piston, kemudian menentukan ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan selanjutnya sampai ring oli. Apabila kita sudah menerapkan seperti ini, mudah-mudahan saya jamin piston itu akan berusia panjang. Besar kemungkinan tidak adanya goresan dan gesekan yang berlebih. Jadi, menurut saya penjelasan pada kali ini cukup jelas. Untuk akhir kesimpulan, adanya gesekan-gesekan pada permukaan piston atau liner disebabkan pertama dari kesalahan dalam menyusun ring piston. Itu dampak pertama. Dan yang kedua, kurangnya sirkulasi oli pada permukaan piston terhadap liner. Dan yang ketiga, adanya masuknya partikel berupa debu, penggores permukaan samping dan bagian atas pada piston. Sebagai akhir kata, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat kesalahan atau kejanggalan pada pembahasan saya, dapat dikoreksi, silahkan cantumkan pada kolom komentar. Dan jangan lupa, apabila video ini sangat membantu kawan-kawan, jangan lupa subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya. Cukup sekian video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.